Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sini Muhammad Rifki. Saya adalah siswa dari SMK Negeri 1 UI yang magang di Radar Banjarmasin. Sedang saya hari ini adalah mengkhianati semangat subsidi. Dari Banjarmasin melaporkan sebulan terakhir masyarakat miskin Banjarmasin dicekek harga tabungan LPG 3 kg, harganya sudah sampai 50.000, jauh di atas harga eceran tertinggi HET. Menanggapi masalah kasus ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin telah menyusun regulasi untuk menekan harga gas bersubsidi yang dijual di tingkat eceran. Kalau di pangkalan kan sudah jelas HET 18.500. Nah, kami sedang memperluas apakah pemerintah daerah dibolehkan membuat regulasi untuk membatasi harga tingkat eceran, ujar Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Ikron Muftezar Rabu 9 Juli 2025. Sebab selama ini tidak ada aturan yang mengikat soal harga di luar pangkalan. Akibatnya harga bisa melonjak jauh melebihi ketentuan. Kami sudah berkoordinasi dengan bagian hukum sekretariat daerah dan akan menggadang Pertamina serta stakeholder lain, terangnya. Ia menegaskan langkah ini semata-mata untuk melindungi masyarakat dari praktik harga ugal-ugalan. Sebuah gas melon adalah barang bersubsidi yang semestinya bisa dijangkau warga miskin. Fungsi pemerintah sebagai regulator harus hadir. Kami ingin pandangan eceran juga bijak. Jangan seenaknya memasang harga. Kalau semua bisa tertib, harga bisa kembali stabil, tandasnya. Kedepan Disperdagin berharap bisa mengeluarkan regulasi yang mampu menjangkau seluruh rantai distribusi gas bersubsidi dari pangkalan hingga ke tangan pembeli. Di bagian lain, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Daerah Kota Banjarmasin, Hendra, menilai persoalan ini sudah mendesak untuk ditangani secara struktural dan sistematik. Ini bukan semata soal naik turun harga, tapi lebih pada ketidaktegasan tata distribusi di lapangan. Kami menemukan warga yang seharusnya berhak justru tidak kebagian. Semestinya pengecer bebas menjual gas di atas HET kepada siapa saja, ucapnya. Hendra menemukan sendiri saat reses di kawasan Surgi Mukti Banjarmasin Utara. Masyarakat di sana mengeluh sulitnya mendapat gas bersubsidi, sedangkan di warung-warung eceran gas 3 kg dijual dengan harga tembus 45.000 hingga 50.000 per tabung. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, sambung Hendra, maka akan mengkhianati semangat subsidi itu sendiri. Gas melon disubsidi untuk membantu masyarakat rentan, bukan malah jadi ajang bancakan pihak-pihak tak bertanggung jawab, tegas polisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Untuk itu Komisi 2 mendorong Disperdagin untuk segera membuat regulasi tegas seperti peraturan wali kota yang mengatur harga di tingkat eceran. Koordinasi dengan Pertamina juga jangan hanya soal pasokan dan kuota, harus ada mekanisme pengawasan penerbitan pangkalan dan pengecer nakal, katanya. Tak hanya itu, Komisi 2 juga akan mendorong pembentukan tim pengawasan yang melibatkan Diperdagin, Satpol PP, dan kepolisian untuk mengaudit dan merazia secara berkala. Dewan juga menyarankan pendataan penerima subsidi berbasis NK, nomor induk kependudukan, hingga tingkat RT/RW. Tujuannya agar distribusi tepat sasaran. Peran regulator tidak boleh hanya berhenti pada kajian, harus nyata dalam tindakan lapangan. Komisi 2 akan terus mengawasi agar ada kepastian harga, keadilan distribusi, dan pelindungan bagi masyarakat kecil, pungkas Hendra. Begitu saja siaran saya hari ini. Radar paling paham soal benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selvia Tika Putri, siswi PKKD Banjarmasin dari SMKN 11 edisi tanggal 10 Juli 2025, berjudul Perumda Kelola 27 Titik Parkir. Banjarmasin, Perusahaan Umum Daerah Perumda Pasar Baiman kini resmi menggoda 27 titik parkir yang berada di kawasan pasar tradisional di kota Banjarmasin. Direktur Utama Perumda Pasar Baiman Muhammad Abdan Syakur mengatakan pengelolaan retribusi parkir ini berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) antara 1,3 miliar hingga 1,5 miliar per tahun. Itu hitung-hitungan sebelum tarif diturunkan dari 3.000 menjadi 2.000, tapi kami berharap masih akan sama, katanya. Rabu tanggal 9 bulan 7. Untuk mencapai target itu, Perumda akan mengawasi ketaatan para juru parkir jukir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.